Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah didaktik metodik atletik, di sini kami dari kelompok 8 kelas 3C, yaitu terdiri dari saya sendiri Muhammad Ardi Winugraha, MP Makhir 093, terus ada Subi Al Mubarokah, MP Makhir 104, terus ada Nur Khalis, MP Makhir 0106, terus ada Luffy Renaldi 101. Nah, pada video kali ini kami mendapatkan materi tentang lompat jauh. Dan untuk Bapak dan Ibu dosen, karena kami sudah mencoba untuk mengkontak, nggak bisa dihubungin gitu, nggak bisa dihubungin. Dan pada siangnya gitu, kami sudah kasih tahu gitu, insya Allah kalau malam ada membuat materi video kali ini gitu. Jadi kami belum tahu apa alasannya, cuman kami memutuskan bersama kalau kita tetap buat aja. Nanti kita tunggu kabar dari teman kita ini. Oke. Dan di sini kami mencoba untuk menjelaskan tentang materi lompat jauh. Dan di sini saya sendiri sebagai guru dan yang lainnya akan menjadi peserta didik. Seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, muncul ya? Sudah muncul, Pak. Siap. Oke, yaitu kita mulai. Bismillah. Sejarah lompat jauh. Nah, pada awalnya ini sejarah lompat jauh berawal sejak sekitar 13 abad yang lalu. Masih zaman Yunani kuno seperti dahulu gitu ya. Terus olahraga ini sudah ada sejak tahun 1708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani. Nah, pada awalnya dari sumber yang saya dapatkan bahwa sejarah lompat jauh itu berasal dari Yunani yang tujuannya untuk melatih militer perang, seperti itu. Munculnya olahraga lompat jauh dipercaya untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam menerobos rintangan yang ada seperti jurang, parit, dan semisalnya, seperti itu. Bahkan di sini disebutkan para pelompat diwajibkan berlari dengan membawa sebuah beban di kedua tangannya yang dikenal dengan sebuah hal teres dengan berat 1 sampai 4,5 kilo. Jadi sambil berlari mereka memegang beban gitu ya untuk melatih kekuatan mereka gitu. Masuk ke kedua, yaitu mengenai lapang dan bak pasir. Suara jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Mengenai lapangan dan atau bak pasir ini, yaitu kita mudahkan dibagi dua, yaitu yang pertama yang ada 1,22 meter itu runway atau tempat berlari gitu ya, untuk lari, dan bak pasir yang keduanya. Jadi biar mudah paham gitu. Terus untuk yang tempat lari panjangnya sekitar 45 meter dan untuk bak pasir panjangnya sekitar 8 meter. Nah, untuk yang tempat berlari itu lebarnya 1,22 meter. Terus untuk papan tolakan sebagai pijakan ketika melompat nanti, yaitu panjangnya 1,22 meter, lebar 20 cm, tinggi 10 cm. Terus jarak antara papan tolakan dengan lanjut, kita masuk ke teknik dasar lompatan jauh. Nah, biar mudah, kita bagi lagi menjadi 4 step atau step langkah, yaitu teknik awalan, teknik tolakan, teknik badan di udara, teknik pendaratan. Dan saya yakin juga semua peserta didik di sini pernah ngalamin atau mencoba mempraktekkan secara langsung gitu lompat jauh di waktu di SMP atau di SMA. Dan nah, kita masuk ke teknik awal.
awalan pada lompat jauh dengan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan tolakan. Nah, fungsi dari lari ini pada intinya agar kita mendapatkan kecepatan gitu, yang mana digunakan untuk bisa melompat sejauh mungkin ketika menolak nanti. Seperti itu. Intinya seperti itu. Dan ketika awalan ini, ketika berlari ini tidak hanya fokus lari ya, tapi pertama step-stepnya itu kita bisa berlari dengan pelan, beberapa langkah jauh gitu, kita pelan-pelan, dan pada sekitar mungkin 30 meter kita sudah sprint gitu, sprint kencang, dengan saat mendekati 4 langkah akhir sebelum tolakan, maka kecepatan lari dijaga tetap konstan, tidak dikurangi gitu. Jadi ketika menolak nanti, ketika menolak pada papan tolak itu, kita sudah memperkirakan kecepatannya seberapa, dan kita sudah tahu nih hitungan langkah kita untuk menapak di papan tolakan itu. Oke, terus yang teknik tolakan. Teknik tolakan berarti berpindahnya kecepatan vertikal yang didapat dari berlari ke kecepatan horizontal. Paling baik menggunakan kaki yang paling kuat untuk tolakan, dimulai dari kaki bagian tumit lalu berakhir dengan ujung jari. Nah, seperti itu. Jadi intinya waktu berlari, ketika kita sudah keadaan sprint, dan ketika ingin menolak di papan tolakan, kita gunakan kaki bagian terkuat untuk lebih memudahkan kita untuk mengkontrol dan biar maksimal gitu ketika menolaknya. Dan usahakan kita nggak boleh melebihi papan tolakan itu, walaupun sedikit pun nggak boleh, harus pas, karena nanti paling baik menggunakan kaki yang paling kuat untuk tolakan, dimulai dari kaki yang bagian tumit lalu berakhir di ujung jari. Nah, ketika melompat, usahakan harus pas gitu, tidak boleh melebihi papan tolakan yang selebar 1,2 meter tadi. Ya. Nah, ini yang lebarnya 20 cm, maaf. Yang tadi lebar 20 cm, kita Pak, terus misalnya tanya, Pak, gimana kalau misalnya kayak nggak pas tapi nggak ngelewatin, boleh tetap sah, tapi akan berpengaruh ke kitanya gitu. Jadi kita yang rugi sendiri gitu. Jadi tolakannya nggak makin jauh. Yang paling bagus harus pas, gitu. Terus masuk ke titik badan di udara. Fase di mana badan berada di udara, dalam hal ini kembali ke teknik lompatan apa yang dipilih oleh seorang atlet. Nah, di lompat jauh ini, nanti materi selanjutnya ada ya. Ada tiga teknik lompatan atau gaya lompatan, yaitu gaya lompatan jongkok, berjalan di udara, dan bergantung atau gantung. Nah, pada fase yang ketiga ini tergantung pada atlet yang sendiri, gitu, artinya sendiri, apakah dia mau pakai gaya yang mana, terserah, bebas, sesuai dengan keinginan dia gitu. Terus teknik pendaratan. Nah, pendaratan merupakan gerakan yang terakhir dari rangkaian gerakan lompatan jauh dan merupakan teknik terakhir dari 4 teknik lompatan jauh. Sebaiknya pendaratan dilakukan dengan kedua kaki dengan posisi sejajar dan tumit yang lebih dahulu mendarat di tempat dengan posisi tumit berhempitan. Ini untuk mencegah cedera. Nah, kenapa kita menggunakan dua kaki maksudnya, agar meminimalisir cedera pada bagian tungkai kita itu. Jadi ketika melompat, ketika mendarat, usahakan dengan kedua kaki rapat dan bersamaan gitu. Jangan ada yang jauh kanan duluan atau kaki duluan, karena ini kayak khawatirnya cederanya itu besar gitu. Untuk kalau misalnya mendarat dengan satu kaki. Oke. Terus kita masuk ke, nah ini jenis-jenis lompatan dalam lompatan jauh. Ini ada ya, kan ada panahnya ya. Nah, ini tadi yang lari, terus masuk ke papan tolakan, di sini bertolak, ancang-ancang, berlari, di sini bertolak, nah di sini melayang. Nah, di melayang sini ada 3 jenis gaya, yaitu sini tadi yang menggantung, yang berjalan yang jongkok, ini yang jongkok, terus ini yang berjalan di udara, seperti itu. Di sini mendaratnya, dan rata-rata semua mendarat dengan 2 kaki, karena
tadi khawatirnya cederanya tertimpa cedera gitu kakinya. Terus lompatan, nah kita masuk ke yang pertama, lompatan gaya gantung. Ini ada ya, ini gaya gantung. Jadi posisinya seperti ini. Nah, dia menggantung seperti ini dengan posisi akhir seperti ini, dengan kedua kaki sama-sama. Nah, pada posisi akhir ini usahakan badan itu dibuang, misalnya diarahkan ke depan, dibuang ke depan gitu, agar tidak tidak menyentuh bak pasir yang belakang, nanti khawatirnya dihitungnya dari yang jatuh ke belakang gitu ya. Sikap di udara seolah sedang bergantung di udara. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan di bawah ke depan. Saat kedua kaki menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu, seperti itu. Terus masuk ke yang kedua, gaya kedua, lompatan gaya jongkok, seperti ini ya. Ada kan ya? Terus di sini, seperti ini. Dari sini papan tolakan, menggunakan kaki yang paling kuat, lalu lompat seperti bisa kayak melangkah, terus dengan sebelum mendarat, usahakan kedua kaki depan seperti ini, yaitu rapat dan posisi mau jongkok, dan usahakan ketika mendarat nanti badan dibuang ke depan lagi agar tidak jatuh ke belakang gitu, dan posisinya usahakan ketika mendarat itu ngeper gitu, ngerti ya, misalnya kakinya itu ngeper, jadi menahan, jadi nggak kaki ini nggak merasakan beban yang berat, jadi khawatirnya mungkin bisa cedera dan misalnya seperti itu. Terus kita masuk ke lompatan gaya berjalan di udara. Nah di sini, dan ini menurut saya gerakannya paling agak rumit ya, jadi kayak seolah kita ketika melompat harus melangkah gitu, berjalan di udara gitu, seperti ini. Terus ini adalah lompatan jauh. Gaya berjalan di udara adalah di mana gerakan lompatan jauh dengan gaya seolah sedang berjalan di udara, seperti ini yang posisinya. Ini berjalan di udara. Terus gerakan itu dilakukan setelah atlet melakukan tolakan dan tubuh sedang melayang di udara. Kedua kaki digerakkan seperti orang berlari sampai akhirnya landing. Kaki menyentuh tanah dan tubuh tetap dijatuhkan ke depan agar tidak mengulangi jatuhnya lompatan, seperti itu. Jadi kalau posisi akhirnya mungkin hampir sama kayak lompatan yang jongkok, tapi waktu pas di udara melayang, bedanya di pas di udara seperti ini ya. Pada waktu mendarat, lompatan harus berusaha menjulurkan kedua tangannya ke depan dan kemudian ditarik ke belakang, sementara kaki diluncurkan ke depan sejauh mungkin. Daratan kedua kaki secara bersamaan agar terhindar dari cedera, jatuhkan badan ke depan. Itu. Jadi intinya pada tiga gaya ini hanya semacam variasi dan kembali ke atlet yang melakukannya, apakah dia ingin melakukannya seperti apa. Dan pada intinya pada lompatan jauh ini di pendaratan, kuncinya pendaratan. Semuanya 4 step sebelumnya tadi, yang ini sangat berpengaruh 4 step ini, tapi teknik pendaratan ini juga harus diperhatikan ya, karena khawatirnya cederanya besar gitu, ketika misalnya jatuh atau misalnya kayak mukanya duluan yang jatuh kan bahaya gitu, ya seperti itu. Terus mungkin itu ya, mungkin ada yang ditanyakan, bisa raise hand aja, raise hand. Saya Pak. Oh ya, Subi Al-Mubarokah, silakan. Izin bertanya Pak. Jadi untuk lompat jauh ini banyak kejadian-kejadian ataupun yang tidak disengaja Pak. Contohnya kayak seperti saya sendiri, misalkan lagi olahraga gitu Pak ya. Kemudian lompat jauh. Nah, ketika sedang lompat jauh itu Pak, biasanya kan, mohon maaf, bentar. Nah, biasanya kalau lagi loncat itu kan pijakan kaki kadang kita terlalu kenceng gitu Pak dari awal ya kan. Nah, pada saat pijakan kakinya itu melebihi papan Pak, apakah itu sah atau tidak Pak?
Nah, walaupun tipis Pak gitu, ngelebihin papan, ya kan? Itu banyak terjadi Pak. Makanya saya bertanya, kalau seandainya emang sedang loncat, ya kan? Nah, ternyata pijakan kaki tersebutnya itu melebihi papan, apakah itu sah atau tidak Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Sugianto Maroka. Oke, pertanyaannya jawabannya seperti ini. Kan waktu ketika misalnya contoh dalam perlombaan, nah pada mana ya? Nah, pada sini nih di papan ini kan yang tadi ya papan tolakannya. Nah, biasanya waktu perlombaan di sini tuh ada wasitnya. Ada wasit yang bagian khusus untuk menilai apakah kakinya itu melebihi papan tolakan atau tidak gitu. Jadi misalnya ketika melompat terus wasit mengatakan sah berarti sah. Jadi misalnya ketika wasit mengatakan melebihi papan tolakan berarti dianggap tidak sah. Tetapi di lompat jauh ini misalnya jumlah pesertanya itu ada 8 ke bawah ya, 8 ke bawah. Nah, itu bisa dikasih 3 kali kesempatan gitu. Bisa dikasih 3 kesempatan. Misalnya yang pertama gagal. Oke, berarti bisa diulang sampai 3 kali. Nah, maaf. Misalnya kalau 8 itu diberi kesempatan 6 kali. 8 ke bawah. Nah, kalau misalnya persanya lebih dari 8 9 ke atas, hanya setiap peserta dikasih 3 kali pengulangan seperti itu. Jadi kalau dikatakan nggak sah, kalau misalnya terlihat oleh wasit melebihi, nggak sah, tetap nggak sah, dan walaupun sejauh mungkin tetap nggak sah. Dan misalnya masih mending kalau dia nggak full satu papan ini gitu, yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tetap sah, tapi dia akan kekurangan rugi sendiri gitu. Jadi dia lompatannya nggak maksimal, nggak akan sejauh mungkin karena papan ketika menolak kakinya tidak pas, kurang gitu. Jadi dari papan tolakan seperti itu. Gimana, Subi? Jelas? Iya. Ya, nanti yang dia bagian menilainya. Siap. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang bertanya? Nurfaris mungkin? Oh iya Pak, saya Pak. Mau bertanya Pak. Ya, gimana? Gini Pak, bagaimana ya kalau misalnya ketika seseorang sedang melakukan lompat jauh, nah, dan sampai pada pendaratan, tetapi si tangannya itu masih di belakang gitu Pak. Padahal si kedua kakinya itu sudah mendarat gitu dah. Apakah itu bisa dikatakan sah atau tidak, atau tetap harus mengikuti bagaimana wasitnya gitu Pak? Ya, okay. Kalau misalnya tidak sah gitu Pak ya, kalau misalnya tidak sah, kira-kira bagaimana gitu Pak cara melakukan dengan benar? Terima kasih Pak. Oke. Ya. Yang kita jalan tapi ke belakang terus tangannya ikut ke belakang gitu, jadi makin pendek jarak apa yang diukurin nanti gitu. Pak, gitu iya, ya? Pak, benar Pak. Polis ya. Nah gitu. Nah jadi di pertanyaan Polis tadi jawabannya yaitu tetap sah, jawabannya tetap sah, tetapi dia merugi. Kenapa rugi Pak? Ya karena dia sudah bagus melompat, misalnya dia lompat nih, terus misalnya dapat jaraknya 6 meter misalnya, tapi tangannya ke belakang gitu, nampak ke belakang, misalnya di 5 meter gitu misalnya tangannya, berarti yang dia hitung di mana Pak? Di 6 atau di 5? Di 5 gitu. Jadi tetap sah, tapi ruginya yaitu dia kekurangan dari lompatan terjauhnya, yang asalnya misalnya dia 6 meter tapi malah jadi 5 meter gitu. Oh iya Pak, maaf Pak sebelumnya Pak, tapi tadi
saya lihat di RPP-nya Pak ya, gambarnya itu pas mendarat itu tangannya di depan Pak. Ya, nah itu teh. Nah, itu apa namanya? Itu cara yang benar. Itu cara yang benar. Nah, yang tadi Nurholis bilang itu dia melakukan kesalahan gitu. Dia Oh, tapi tetap gerakannya sah, ya. apa? Tapi tetap sah gitu Pak. Iya, tetap sah, tetap sah. Yang tadi Nurholis tanya tetap sah, tangannya tangan belakang, cuman masalahnya itu nanti dia misalnya jarak terjauhnya 6 meter, gara-gara tangannya ke belakang jadi 5 meter gitu. Kalau yang tadi Nurholis bilang, tapi Pak yang dilihat di RPP, tangannya misalnya di depan, ya itu sah. Apa itu yang benar, itu yang ini contoh ini mendarat. Nah, usahakan badan itu ke depan agar bisa yang diukur itu pas ketika titik kaki mendarat gitu ke depan. Jadi itu yang diukur. Nah, misalnya anggap aja kelihatan ya tangan saya, kan ya, Nurholis. Misalnya lompat tuh, terus tapi jatuh ke belakang gini. Nah, nanti yang posisi akhir yang menyentuh pasir itu yang dihitung, itu yang ukur yang berapa. Misalnya di 5, ya berarti dapat 5 seperti itu. Ya, gitu. Oh ya, siap Pak. Oke Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagus soalnya bagus. Kreatif Anda ya. Oke, mungkin itu aja yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada intinya, lompatan jauh itu semua, jadi patokannya 4 komponen yang tadi ya. Jadi komponen itu tinggal gimana kita, misalnya kalau menjadi atlet, gimana kita harus berlatih bekerja keras gitu, gimana menjadi atlet yang bagus ya, yang sebaik mungkin gitu. Ketika misalnya kita berminat jadi atlet lompat jauh. Nah, intinya pada materi kali ini itu tadi 4 awalan, terus tolakan, di udara dan mendarat seperti itu. Semuanya harus istilahnya harus sesuai dengan teknik dasarnya masing-masing gitu. Karena misalnya kalau ada salah satu step yang kurang atau salah, akibatnya bisa fatal. Contoh misalnya kayak mendarat, misalnya salah mendarat, tangan duluan, berarti khawatirnya tangannya cedera dan misalnya seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak akan tutup pada Zoom meeting kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.